Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana ilahana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmatnya kepada kita, hidayah serta taufik yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa istiqomahkan kita di atas tauhid, di atas ketaatan kepada Allah, dan di atas sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Masyarul muslimin, Bapak Ibu jamaah Masjid Sipomunggala yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Malam ini semangat apa mboten iki? Semangat nggih insyaallah. Insyaallah kita akan berkumpul dalam 30 menit ke depan insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Niki ada kutipan judul dari Mas Yusuf. Judul yang dititipkan untuk kajian malam hari ini yaitu adalah sikap Islam terhadap takhayyul dan juga khurafat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul ini adalah judul yang bertemakan tentang akidah Islam berkenaan dengan prinsip tauhid seorang muslim yang dimana telah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini adalah bentuk pengamalan daripada syahadat yang telah dia ucapkan dan ikrarkan. Ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, yang maknanya adalah saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi daripada syahadatnya adalah dia harus meninggalkan segala kepercayaan, segala apa yang diyakini menjadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik yang diyakini memiliki kekuatan atau memiliki sesuatu yang bersifatnya gaib, atau kemudian dapat memberikan manfaat atau mudarat kepada dirinya sehingga dia menyembahnya, takut kepadanya, dan juga meminta kepadanya. Maka seorang yang bersyahadat la ilaha illallah, dia hanya menyerahkan semua keyakinannya, prinsipnya, takutnya, harapnya, dan dia hanya minta manfaat dan menolak mudarat. Semua itu hanya dia tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya saja. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul kita adalah sikap Islam terhadap khurafat. Mungkin di kehidupan kita sehari-hari kita mungkin sering mendapati di antara kaum muslimin ada yang kemudian masih
membicarakan dan mempercayai adanya keyakinan-keyakinan yang kemudian diyakini dapat memberikan manfaat atau menolak bala darinya. Contohnya apa Mas Husain? Contoh misalkan, Mas wetonin jenengan apa? Misalkan saya mau nikah, kemudian saya ditanya, Mas Husain wetonin apa? Kalau wetoni niki, wah nek ngono aja nikah Mas Husain kok nganu, engko ndak ono balak, mudarat dan sebagainya. Ini adalah salah satu contohnya. Misalkan lagi yang apa? Yang lain, saya mau bangun gedung tingkat, saya ingin punya usaha, punya penginapan, lantainya ada 15, tapi nanti saya kosongin 1 karena di situ mungkin ada yang meyakini angka 13 sebagai angka sial. Jadi ini mbah-mbah kula Mas Husain niku nek angka 13 niku angka setan, engko malah nekake balak. Contoh lain misalkan ada seorang percaya dengan ramalan zodiak, misalkan ada yang meyakini kalau lahirnya bulan ini, nah maka dia akan seperti ini dan seperti itu. Contoh lain, misalkan pada contoh kasus tatoyur atau tiarah. Tatoyur adalah menganggap sesuatu sebagai sesuatu yang sial, yang kemudian tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Atau misalkan memakai benda, nek kowe engko nek mangkat sekolah iki kalunganan nanggone gulumu, apa ikatkan ke tanganmu. Nanti kalau kamu ikatkan ke tangan, nanti kamu akan selamat. Dan juga keyakinan-keyakinan yang lainnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di masyarakat kita ini masih tersebar berbagai macam keyakinan-keyakinan seperti ini yang semuanya itu diawali dengan jarine baik, misalkan jarine baik dan sebagainya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah semua yang kita dengar dan diwariskan dari mbah-mbah kita itu generasi ke generasi, apakah keyakinan-keyakinan itu benar? Dan apakah setiap tanda itu memiliki makna tertentu? Atau adakah hari yang disebut dengan hari sial? Ataukah ada benda yang benar-benar bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya? Ataukah mungkin seorang kemudian bisa mengetahui masa depannya? Atau dengan melihat tanggal dan juga posisi bintang tertentu dia bisa menentukan nasib seorang? Maka disinilah Islam datang dengan memberikan petunjuk. Islam tidak membiarkan manusia itu hidup di dalam ketakutan terhadap mitos, pertanda, ramalan dan juga berbagai keyakinan yang tidak memiliki dasar. Islam datang untuk membebaskan manusia dari belenggu khurafat dan mengembalikan hati manusia hanya kepada Allah satu-satunya sebagai tempat bergantungnya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah khurafat bukan sekedar tentang masalah sebuah cerita itu benar atau tidak, atau sebuah anggapan itu benar atau tidak. Masalahnya itu bisa lebih dalam daripada itu. Yakni kenapa? Ketika seorang mulai meyakini bahwa hari tertentu misalkan itu bisa membawa sial, atau benda tertentu juga bisa mendatangkan sial ataupun menolak bala, maka itu semua sedikit demi sedikit akan menjadikan hatinya mulai bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan melukai tauhid di dalam hatinya dan juga prinsip syahadat la ilaha illallah yang telah dia ikrarkan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki saya buatkan beberapa slide yang semoga nanti bisa membantu kita untuk memahami tentang materi kita pada malam hari ini.
Kita mulai dari apa itu makna daripada khurafat. Mas Husain, saat ini saya mulai paham nih, ternyata khurafat itu suatu yang mengerikan nih, kalau sampai terjadi dalam diri saya, dalam keyakinan saya, itu nanti bisa menjadikan tauhid saya itu akan menjadi tauhid yang rusak hanya dengan mempercayai khurafat. Khurafat itu menurut Mas Husain, khurafat itu adalah keyakinan terhadap sesuatu yang tidak membawa manfaat dan tidak menolak mudarat. Jadi hanya sekedar mitos cerita. Itu juga tidak selaras dengan akal sehat dan juga realitas. Jadi kalau dihubungkan sebab akibat juga nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya seorang pakai gelang ini kemudian dia akan selamat. Kalau dipikir secara akal sehat juga nggak akan bisa sampai. Itu contohnya. Kemudian khurafat itu adalah keyakinan cerita yang bertentangan dengan ajaran wahyu, yaitu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa mengajarkan kepada kita tentang prinsip tauhid. Hanya kita meyakini hanya Allah satu-satunya tempat kita bergantung, tempat kita menaruh harapan, dan tempat kita meminta manfaat dan juga menolak bala. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, inti masalahnya dalam khurafat itu adalah tentang hati. Seorang dengan percaya khurafat itu akan membuat hatinya bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia namanya ini. Misalkan ada seorang tadi mempercayai dengan peton atau mempercayai dengan angka keberuntungan atau angka sial, atau seorang meyakini dengan menggantungkan benda tertentu dia akan selamat, maka itu akan menjadikan hatinya semakin lemah. Sebagaimana dulu ada kisah dalam hadis yang sahih, ada seorang sahabat yang kemudian datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat ini memakai gelang tertentu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, Mas, mahadi yang kamu pakai itu apa, Mas? Kemudian orang ini menjawab, Rasulullah, ini yang saya pakai adalah wahinah. Wahinah itu apa? Wahinah adalah sesuatu yang kemudian dipakaikan berupa gelang itu untuk kemudian menolak bala, Kemudian Rasulullah SAW menegur seorang ini dan mengatakan, Inza'ha, lepaskanlah. Saiki diculke wis kemudian lepaskan, karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la taziduka illa wahnan. Kalau kamu terus pakai gelang itu tidak akan menambah bagimu kecuali wahnan. Wahnan itu dha'fa. Dha'fa itu maknanya adalah lemah. Semakin kita lemah, dalam artian apa? Hati kita bergantung dengan itu. Kalau kita suatu saat kita lupa pakai itu, maka kita akan tambah takut, tambah khawatir dan juga sebagainya. Dan juga kalau pakai itu juga ada yang cuma takut dan khawatir. Maka itu akan menjadi kelemahan bagi dirinya, karena dia tidak menggantungkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sebuah hal yang menjadi sebuah keyakinan bagi umat Islam, bahwasanya tempat bergantungnya itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah contoh yang tadi ada berupa gelang atau benda khusus yang digantung, yang di mobil misalkan nih Bapak Ibu, itu kadang ada gantungan-gantungan yang ditempel di mobil. Nanti kalau digantungkan ini, nanti mobilnya selamat dan sebagainya. Ada nih.
itu tidak selalu kadang ada mantra-mantra dan sebagainya. Kadang tulisannya di Arab, tapi itu ternyata Arab rapati genah, Arapati genah. Jadinya malah itu mengandung unsur bisa jadi mengandung unsur kesyirikan dan sebagainya. Nah ini tadi hadisnya kisah gelang kuningan yang tadi dijawab ini adalah penangkal penyakit balak wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi tadi lepaskanlah karena ia tidak menambah apa-apa kepadamu kecuali kelemahan. Jika engkau mati dan meyakini gelang ini bermanfaat, engkau mati di luar fitrah, yaitu di luar tauhid, dalam artian dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah contoh dalam sehari-hari tentang khurafat yang tersebar adalah zodiak dan ramalan nasib, menebak masa depan yang merupakan hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang mempercayai zodiak bintang-bintang, ramalan-ramalan dan sebagainya. Kalau di Jawa namanya weton. Kemudian nanti diyakini ada hari baik, ada hari buruk, kecocokan jodoh, tentang rezeki dan sebagainya. Ini adalah bantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang-orang yang meyakini dia bisa mengetahui hal-hal gaib. Orang-orang yang mengaku dia bisa mengetahui hal-hal gaib itu disebut apa Bapak Ibu? Disebut dengan dukun. Dukun itu biasanya mengaku bisa mengetahui hal-hal gaib kan? Dia bisa tahu masa depan seorang, dia kemudian bisa ini dan itu yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Di sini disampaikan dengan tegas bahwasanya hanya Allah saja itu pemilik ilmu gaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Contoh perkara gaib apa Mas Husain? Contohnya itu juga telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Niku ada di surat Luqman di ayat-ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yang mengetahui satu ilmus sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat. Jadi kapan terjadinya hari kiamat itu hanya Allah SWT yang tahu. Kadang ada dukun yang ramal. Besok kiamat tahun 2012 misalnya, padahal udah lewat gitu. Ada yang mengatakan besok kiamat tanggal sekian, bulan ini, tahun ini. Nah, ini adalah contoh di antara orang yang sok ngaku-ngaku tahu ilmu gaib. Sesungguhnya Allah tunggal yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaith, dan Allah yang menurunkan hujan. Mendung tak berarti selalu akan turun hujan. Mendung tanpa udan ya bisa. Tidak mesti kalau mendung itu pasti turun hujan. Hanya Allah SWT yang tahu kapan turunnya hujan. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham. Dan yang ketiga, Allah itu yang hanya mengetahui apa yang ada di dalam rahim seorang ibu. Jadi Allah yang tahu di dalam rahim ini kapan terjadinya bayi, bagaimana prosesnya, kapan terjadi pembuahan, kapan kemudian Allah ciptakan di situ, kapan kemudian Allah catatkan takdirnya dan sebagainya. Itu adalah ilmu gaib yang hanya Allah yang mengetahui. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Yang keempat, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi esok hari enggak ada yang tahu.
Niku hanyalah Allah SWT yang tahu apa yang akan terjadi besok. Ini adalah ilmu ghaib yang ada di sisi Allah SWT. Kadang ada yang nebak-nebak dan juga sebagainya tentang masa depan dan juga sebagainya. Apalagi weton-weton itu bahaya sekali Bapak Ibu di keyakinan masyarakat Jawa, sebagian masyarakat Jawa. Karena dengan meyakini weton-weton itu lah dia nantinya bisa bedek-bedek. Engko nek wetonmu iki wetonku iki ketemu, engko kowe cilaka ngene engko geblake iki dan sebagainya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan yang kelima, dan tidak ada seorang pun yang tahu di tanah mana dia akan mati atau meninggal. Niku adalah hanya Allah yang mengilmui kapan ajal kita, di mana kita meninggal, dan kapan waktunya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Nah, niki Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh khurafat atau kemudian yang tersebar dulu di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa Mas? Contohnya niki. Dulu niku pernah terjadi gerhana di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lah pas ngepasi gerhana niku pas ngepasi putranya Nabi Shallallahu alaihi wasallam niku meninggal dunia. Jadi anak laki-laki dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia kok ya pas ngepasi napa gerhana. Ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat gerhana, setelah itu beliau langsung berkhutbah, langsung kemudian memberikan khutbah kepada para sahabat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innasyamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kebesaran Allah. La yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Keduanya yaitu tidak gerhana karena kematian seorang atau kehidupannya. Jadi adanya gerhana itu bukan karena lahirnya seorang atau bukan karena meninggalnya seorang. Nah, kemudian ini adalah menjadi dalil bahwasanya beliau SAW membantah adanya khurafat yang tersebar di kala itu. Karena ada yang kemudian yang meyakini bahwasanya terjadi gerhana itu karena kematian daripada putranya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah contoh kemudian bagaimana Nabi SAW menentang khurafat yang terjadi di zaman itu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini adalah pembahasan tentang apa? Ini adalah pembahasan tentang apa hukumnya Mas Husain. Yuk kita itu membaca majalah-majalah tentang ramalan misalnya. Atau saya baca-baca tentang weton-weton, atau saya tanya-tanya ini dari itu tentang weton dan sebagainya. Jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya adalah tidak boleh. Menurut para ulama, ketika kita membaca bacaan yang seperti itu, maka itu hukumnya haram. Ketika kita, Mas Husain kula niku maca niku nggih hiburan, kula mau maca-maca tok kula nggih mboten meyakini. Niku kata ulama kita itu diharamkan, tidak boleh kita membaca majalah-majalah yang seperti itu. Kenapa? Karena nanti itu sebagai bentuk saddul lidzari'ah. Saddul lidzari'ah itu adalah kita memutus akses, kita melindungi diri kita agar tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya apa? Tidak boleh, kecuali sing ansal sinten yang boleh. Yang boleh itu adalah seorang yang dia membaca pengetahuan tentang ilmu-ilmu tersebut tadi, ramalan, zodiak, weton dan sebagainya, tapi dengan tujuan apa? Untuk membantahnya sebagai bentuk dakwah. Dan itu baru apa? Baru boleh. Tapi kalau hanya untuk bacaan-bacaan biasa, hiburan dan sebagainya, maka tidak boleh. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengapa Islam itu sangat melarang khurafat? Yang pertama tadi alasannya karena itu merusak tauhid seorang, menjadikan selain Allah sebagai tempat berharap dan bergantung. Ini adalah
gerbang menuju apa? Menuju kesyirikan nih Bapak Ibu. Kemudian di situ ada membodohi akal. Terkadang kita hanya karena apa yang dikatakan oleh tetangga, mbah-mbah kita, leluhur dan sebagainya, akhirnya di situ akan menutup akal kita. Kita dipaksa untuk percaya kepada hal-hal yang sebenarnya fitrah kita itu menentang akan hal tersebut. Jadi orang masuk akal, tapi kemudian karena wis keyakinan masyarakat mono ya wis. Kemudian di situ ada menumbuhkan ketakutan. Di situ ada apa? Menumbuhkan ketakutan. Akhirnya orang hidup dalam penuh ketakutan karena sebab mempercayai hal-hal tersebut. Kemudian membuka celah penipuan. Nah, di situ semakin marak adanya penipuan-penipuan dan sebagainya. Nah, jadi kemudian bagaimana sikap solusinya bagi seorang muslim? Tentu yang paling utama adalah dia timbang setiap cerita-cerita yang beredar, setiap keyakinan